Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jevoni Vander Juandi, mahasiswa dari STEMIC LIKMI. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan monolithic kernel dan hybrid kernel. Pada video ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, kemudian kernel, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pertama-tama pendahuluan. Kernel merupakan komponen inti yang ada pada suatu sistem operasi. Kernel sendiri berfungsi untuk mengatur sumber daya yang akan digunakan oleh suatu sistem dan memberikan akses keamanan untuk perangkat keras atau hardware. Secara umum, sistem operasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu user mode atau unprivileged mode dan kernel mode atau privileged mode. User mode ini secara umum berisi aplikasi-aplikasi yang akan digunakan oleh user, dan pada kernel mode ini berisi fungsi-fungsi dasar dari sistem operasi seperti penjadwalan, manajemen memori, dan sebagainya. Kenapa dibagi menjadi 2? Itu karena agar data dari user mode dan juga data dari kernel mode tidak saling bertabrakan. Apabila kedua data ini bertabrakan dapat membuat sistem menjadi tidak stabil. Ada 3 jenis arsitektur kernel yang umum digunakan. Yang pertama monolithic kernel, yang kedua microlithic kernel, dan yang ketiga adalah hybrid kernel. Pertama, monolithic kernel. Dalam monolithic kernel, semua fungsi dari sistem operasi seperti file system, IPC atau interprocess communication, input-output management, dan sebagainya dilakukan dalam kernel space. Dalam monolithic kernel, semua kode kernel berjalan dalam satu alamat memori yang sama, sehingga pengeksekusian program dapat berjalan lebih cepat. Model seperti ini membuat monolithic kernel memiliki akses perangkat keras yang sangat kuat. Sayangnya, model monolithic kernel memiliki kelemahan, di mana apabila terjadi bug atau error, keseluruhan sistem dapat mengalami crash. Dalam monolithic kernel juga, monolithic kernel dapat memanggil system call secara langsung, di mana system call adalah proses dalam user space meminta beberapa fungsi dari sistem operasi. Maka dari itu, dalam monolithic kernel, layanan antar prosesnya dapat menjadi lebih sederhana dan juga pengeksekusian dari program dapat berjalan dengan lebih cepat. Kemudian microlithic kernel. Microlithic kernel berbeda dengan monolithic kernel, di mana kernel space dalam microlithic kernel hanya memuat sebagian fungsi dari sistem operasi, seperti manajemen memori, penjadwalan, dan IPC. Sementara fungsi-fungsi lainnya akan dijalankan dalam user space. Dalam microlithic kernel juga terdapat server, di mana server ini secara umum memiliki fungsi untuk menghubungkan kernel dengan perangkat keras, sehingga software atau perangkat lunak akan mengirimkan perintah kepada server dan server akan mengirimkannya kepada kernel, sehingga nantinya kernel akan memiliki akses kepada hardware yang tepat. Tapi server dalam microlithic kernel terpisah dengan kernel itu sendiri, sehingga diperlukan yang namanya context switching, yang memungkinkan untuk software atau program tersebut keluar dan masuk ke dalam kernel space. Pada microlithic kernel sendiri, microlithic kernel tidak dapat melakukan system call secara langsung. Maka dari itu, dalam microlithic kernel ada yang namanya message passing atau system message, yang dimana proses tersebut nantinya dapat melakukan komunikasi secara independen. Yang terakhir adalah hybrid kernel. Sesuai namanya hybrid, maka dari itu hybrid kernel merupakan perpaduan antara monolithic kernel dengan microlithic kernel. Secara struktur atau arsitekturnya, hybrid kernel lebih mirip dengan monolithic kernel, sementara cara kerja atau implementasinya lebih mirip dengan microlithic kernel. Maka dari itu, hybrid kernel memadukan keunggulan dari microlithic kernel dengan efisiensi seperti monolithic kernel. Hybrid kernel juga masih memiliki server, hanya saja servernya berbeda dengan microlithic kernel. Pada hybrid kernel, server sudah berada di dalam kernel. Maka dari itu, hybrid kernel juga masih memiliki yang namanya context switching, yang memungkinkan program user untuk keluar dan masuk ke dalam kernel space. Kemudian pembahasan. Setiap jenis atau arsitektur dari kernel pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pembahasan yang pertama adalah monolithic kernel. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam monolithic kernel, semua fungsi layanan sistem operasinya berjalan dalam kernel space. Maka dari itu, kelebihan dari monolithic kernel adalah semua kode kernel berada dalam satu alamat memori yang sama,
sehingga eksekusi program dapat berjalan lebih cepat. Dalam monolithic kernel juga, sistem call dapat dilakukan secara langsung, maka dari itu eksekusi program otomatis akan lebih cepat. Tapi model dari monolithic kernel memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, memperbaiki bug atau menambah fitur berarti mengubah keseluruhan kernel, yang membuat monolithic kernel sulit untuk dipelihara dan diubah. Kemudian model dari monolithic kernel membuat komponen sistem saling bergantung satu sama lainnya. Maka dari itu, apabila terjadi bug atau error, keseluruhan sistem dapat mengalami crash. Kemudian dalam monolithic kernel, kemungkinan terjadi bug atau error lebih besar dikarenakan lokasi alamat yang digunakan oleh proses alamat itu sama. Karena semua fungsi layanan sistem operasi berada dalam kernel space, maka dari itu ukuran kernel dalam monolithic kernel tergolong besar hingga monolithic kernel tergolong cukup kompleks. Kemudian pembahasan pada hybrid kernel. Secara struktur atau arsitekturnya, hybrid kernel sangat mirip dengan monolithic kernel. Maka dari itu ada 3 lapisan tingkatan pada hybrid kernel. Yang pertama, abstraksi hardware. Lapisan ini merupakan lapisan yang hubungan kernel dengan hardware. Kemudian lapisan kernel. Lapisan ini merupakan lapisan kernel space yang memiliki 3 fungsi dasar, yaitu manajemen, komunikasi, dan penjadwalan. Kemudian lapisan yang terakhir adalah lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi merupakan lapisan yang menjadi penghubung antara user space dengan kernel. Pada lapisan ini juga terdapat fungsi-fungsi dari user space, yaitu seperti file server, manajemen input-output, dan sebagainya. Hybrid kernel juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Tetapi secara umum, hybrid kernel merupakan perpaduan dari monolithic kernel dan microlithic kernel. Maka dari itu, kelebihan dan kekurangan dari hybrid kernel merupakan perpaduan kelebihan dan kelemahan dari microlithic kernel dan juga monolithic kernel. Kelebihan dari hybrid kernel yang pertama adalah file system drive dan storage drive ditempatkan di luar kernel sebagai program dari user space. Sedangkan virtual system file dengan bus pengontrol berada dalam kernel space. Maka dari itu, hybrid kernel tetap memiliki efisiensi dan konsep dari monolithic kernel. Kemudian dalam hybrid kernel lebih mudah untuk dipelihara dan diubah, tidak seperti monolithic kernel. Perubahan dalam hybrid kernel tidak mengubah keseluruhan kernel. Perubahan dalam hybrid kernel dapat ditambahkan ke dalam user space. Kemudian kekurangan hybrid kernel dibandingkan monolithic kernel. Dalam hybrid kernel, beberapa fungsi layanan sistem operasi jalan dalam kernel space. Sebagian lainnya dijalankan sebagai server dalam user space. Hal tersebut berguna untuk mengurangi degradasi kinerja dari microlithic kernel. Maka dari itu, monolithic kernel secara kinerjanya lebih baik dibandingkan hybrid kernel. Kemudian dalam hybrid kernel, ukuran kernelnya lebih besar dari microlithic kernel, tetapi lebih kecil dibandingkan monolithic kernel. Karena dalam hybrid kernel beberapa layanan ditambahkan dalam kernel space agar eksekusi programnya dapat lebih cepat dibandingkan microlithic kernel. Yang terakhir adalah hybrid kernel merupakan perpaduan dari monolithic dan microlithic kernel yang membuat hybrid kernel menjadi lebih kompleks dibandingkan monolithic kernel. Kesimpulan, setelah melakukan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum hybrid kernel lebih baik dibandingkan monolithic kernel secara efisiensi dan ekstensibilitasnya. Meskipun secara kinerja, monolithic kernel lebih baik dibandingkan hybrid kernel karena dalam monolithic kernel sistem call dapat dilakukan secara langsung. Tapi dalam monolithic kernel semua kode kernelnya berada dalam satu alamat memori yang sama. Maka dari itu kemungkinan terjadi bug atau error dalam monolithic kernel lebih besar dibandingkan hybrid kernel. Apabila terjadi bug atau error dalam monolithic kernel juga dapat membuat keseluruhan sistem mengalami crash. Apabila melakukan perubahan pada monolithic kernel, berarti mengubah keseluruhan dari kernel, sehingga monolithic kernel lebih susah untuk diubah dan dipelihara. Berbeda dengan hybrid kernel, di mana pada hybrid kernel perubahan dapat dilakukan dalam user space saja, sehingga tidak akan mengubah keseluruhan dari kernel, yang membuat hybrid kernel lebih mudah untuk dipelihara. Bug atau error dalam hybrid kernel juga tidak akan membuat keseluruhan sistem mengalami crash, sehingga hybrid kernel lebih stabil dibandingkan monolithic kernel. Meskipun secara keseluruhan, hybrid kernel tidak dapat dikatakan unggul mutlak dibandingkan monolithic kernel. Sama halnya seperti Linux yang menerapkan monolithic kernel dan Windows yang menerapkan hybrid kernel. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, bergantung dari
tujuan penggunanya. Monolithic kernel dapat lebih baik dibandingkan hybrid kernel dan juga sebaliknya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.